Halo, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya Elizabeth, saya Eva, saya Amelia, saya Sandra. Nah, kami dari Komunitas Santo Petrus Berlima. Kali ini kan bulan September ya. Bulan September itu dalam tradisi gereja itu ada namanya BKSN. Apa itu BKSN? Renana? Nah, ini apa? BKSN itu singkatan dari apa? BKSN itu singkatan dari Bulan Kitab Suci Nasional. Bulan tradisi nasional, bener banget ya. Nah, tapi kalian tahu nggak? Mulai kapan sih diadakan bulan Kitab Suci Nasional itu? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Nah, karena itu kali ini kita akan ngomongin tentang sejarahnya BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, kenapa sih kok harus diadakan BKSN? Coba Sandra, kenapa Sandra? Untuk menguatkan iman itu. Iya, salah satunya. Terus? Untuk biar kita bisa mempelajari lebih dalam lagi apa itu isi dalam kitab suci. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi dari kita, siapa sih yang suka buka kitab suci? Ya, dari kita coba. Ada nggak? Nggak ada. Nah, itulah kita diadakan khusus BKSN karena emang kita tuh kadang-kadang suka melupakan kalau kita tuh punya kitab kerujukan. Nah, kitab kerujukan itu untuk mengarahkan hidup kita pada dunia yang baik dan gimana berperilaku yang baik seperti itu. Bulan September biasanya dikhususkan oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan kitab suci nasional. Di setiap keuskupan biasanya akan dilaksanakannya untuk mengisi bulan ini, mulai di lingkungan, wilayah, paroki, biara, maupun di kelompok-kelompok kategorial. Biasanya akan lomba baca kitab suci, pendalaman kitab suci di lingkungan, lalu pameran buku dan sebagainya, terutama pada hari Minggu pertama bulan ini. Merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional atau perayaan Ekaristi berlangsung secara meriah. Diadakannya perayaan khusus untuk kitab suci dan kitab suci ditempatkan di tempat yang istimewa. Sejak kapan tradisi bulan kitab suci nasional ini berawal dan untuk apa? Nah, itulah sedikit gambarannya. Nah, bulan kitab suci nasional ini sebenarnya diadakan untuk awalnya itu hasil dari Konsili Vatikan yang kedua. Nah, di Konsili Vatikan yang kedua itu ada namanya salah satunya dokumen Tedium. Ini nggak sih? Iya. Ya, Tedium kan, Tedium. Dan itu ada Tedium yang ke nomor ke-22. Nah, tujuannya di situ gereja itu harus membuka lebar-lebar kitab suci kepada orang-orang iman, orang-orang Katolik Kristiani. Nah, di situ juga dijelaskan untuk
setiap kitab suci itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Salah satunya bahasa Indonesia seperti itu. Nah, bahasa Indonesia awalnya itu emang sudah ada kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia, tapi cuma khusus yang diterjemahkan oleh Katolik juga Katolik maksudnya. Nah, mengikuti juga anjuran dari Konsil Vatikan yang kedua, Gereja Katolik Indonesia mulai meninggalkan terjemahan yang cuma diterjemahkan oleh Gereja Katolik sendiri. Terus beralih nih dengan terjemahan yang disetujui antara Gereja Katolik sama Gereja Protestan. Nah, di situ adalah namanya Lembaga Alkitab Indonesia, atau biasanya itu tadi sebutnya LAI, seperti itu. Nah, kitab suci LAI ini yang diakui oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai kitab suci pegangan kita sehari, itu. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya nih, kenapa bulan kitab suci itu harus di bulan September? Kenapa dia nggak di bulan Februari, Maret, ataupun Desember? Ya benar juga ya. Kenapa sih kok kayak gitu? Nah, ini tuh sebenarnya ada hubungannya dengan hasil dari apa tuh namanya tadi, pembuatan terjemahan kitab suci yang dari Lembaga Kitab Suci Indonesia itu yang sudah digabung atau LGI namanya. Nah, itu itu kan baru jadi harus dirayakan dong gitu. Nah, secara apa tuh lebih mendetailnya dia dijelaskan oleh Sandra. Jadi tahun 1975 dalam rangka menyambut terbitnya Alkitab Lengkap Ekumenis, LGA menyarankan agar setiap paroki mengadakan misa syukur pada bulan Agustus. Jadi bahan-bahan liturgi dan saran-saran kegiatan yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelumnya dikirimkan ke keuskupan. Jadi percobaan kedua dilakukan pada tahun 1976. Akhir Mei 1976 dikirimkan bahan-bahan langsung kepada pastor-pastor paroki untuk hari Minggu kitab suci sebagai tanggal 24-25 Juli 1976. Nah, jadi awalnya itu bukan bulan kitab suci nasional ya, cuman hari Minggu kitab suci. Jadi naik seminggu aja. Terus walaupun 2 kali percobaan itu tidak menghasilkan buah melimpah seperti yang diharapkan, LDI toh meyakinkan bahwa hari Minggu kitab suci harus diteruskan dan diusahakan dengan tujuan yaitu mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kedua, umat perlu didorong untuk memiliki paling sedikit setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di rumahnya. nah, berarti kan dulu itu yang punya kitab suci biasanya cuma di gereja-gereja aja, sedangkan umat-umat itu belum. Nah, maka itulah bulan kitab suci ini emang perlu penting. Seperti itu. Terus lanjutkan. Jadi pada sidang 1977, para uskup menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun gerejawi ditetapkan sebagai hari Minggu kitab suci nasional. Hari Minggu yang dimaksudkan adalah hari Minggu pertama September. Dalam perkembangan selanjutnya, keinginan umat untuk membaca dan mendalami kitab suci semakin berkembang. Satu minggu dirasa tidak cukup lagi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar kitab suci. Maka kegiatan-kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan September. Dan bulan ke-9 ini sampai sekarang menjadi bulan kitab suci nasional. Nah, seperti itu. Kenapa sih kok jadi bulan September jadi bulan kitab suci nasional? Itulah sejarahnya. Terus biasanya kalian di bulan kitab suci nasional itu ada kegiatan apa itu? Kalian? Oh, pendalaman kitab suci, ibadah. Nah, lingkungan, terus ada lomba juga. Wah, cerdas sama Alkitab. Jadi kalau ngomong lomba cerdas sama Alkitab, aku tuh udah pernah lolos.
Lebih banyak yang puji Tuhan lah, banyak berarti yang Ya, ya masih lebih ya. hebat lagi Jadi tentang kita modal. juga harus banyak-banyak Kita tentang kitab baca suci. tentang perkataan. Nah, sebenarnya bulan kitab suci nasional, kalau kita lihat-lihat lagi itu ya, kenapa di bulan kitab suci nasional itu yang dibuat bukan nabi-nabi besar, bukan Nabi Musa, Nabi Adam, bukan apa tuh nabi yang besar, tapi kenapa malah nabi-nabi kecil? Nabi seperti namanya Nabi Amos, terus Nabi Hosea, terus Nabi yang tahun kemarin itu lupa ya. Nabi kecil ya. Kenapa? Kalau itu nah, sebenarnya itu tuh nabi-nabi kecil itu ada di dalam kitab suci Deuteronika ada. Pokoknya susah sih nyebutinnya gitu. Deuteronika apa gitu. Tapi kalau misalkan ngomong salah ya maafkan ya. Karena saya juga lupa itu namanya apa. Nah di situ itu yang dibahas yang masuk dalam kitab Deuteronika itu adalah kitab-kitab yang diakui oleh gereja Katolik, sedangkan di gereja Protestan itu tidak diakui gitu. Nah terus lanjut lagi, temanya bulan kitab suci nasional kali ini apa? Herangnya masa lupa sih, kalian kan sekolah, di sekolah kan ada ya Pak. Jawab ya. Boleh jawab nggak? Boleh? Temanya itu Allah sumber harapan hidup baru. Iya, benar sekali. Tema untuk PKSN tahun ini adalah Allah sumber harapan hidup baru. Nah, di sini kita tuh apa tuh? Lebih mendalami apa tuh tema ini dari seorang nabi kecil juga, namanya itu Nabi Amos sama Nabi Hosea. Nah guys, berhubung kita mau ngomongin nabi-nabi yang akan kita bahas dalam BKSN tahun ini kan. Nah itu ada dua nabi nih untuk tahun ini, yaitu Nabi Amos sama Nabi Hosea. Nah kalian tahu gak sih Nabi Amos itu siapa? Nabi Hosea itu siapa? Jelasin dong kalau misalkan tahu, tapi kan nggak tahu ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Aku sih tahu ya kalau Nabi Amos. Oh tahu. Ya. Nanti jelasin ya. Ya. Oke. Kalau Esa gimana? Tahu nggak? Tahu nih. Tahu nggak ya? Oke ya. Ya udah. Biar nanti mereka aja yang jelasin. Yuk jelasin dong. Nah, untuk Nabi Amos sendiri, Nabi Amos merupakan seorang peternak domba dari Tekoa, dekat Betlehem, di bagian selatan Israel. Selain Nabi Amos adalah pemetik suara. Meskipun demikian, dia dipanggil Tuhan menjadi nabi dan bernubuat di wilayah utara Israel. Dia diperkirakan berkarya pada masa Raja Yerobeam kedua di kerajaan utara dan Raja Uzia di kerajaan selatan. Pada periode ini, bangsa Israel mengalami kemajuan dan kemakmuran. Wilayah kerajaan semakin diperluas dan perdagangan semakin berkembang. Nah, ada sayangnya juga nih. Sayangnya itu kemajuan dan kemakmuran ini mendatangkan yang pertama mentalitas konsumerisme, yang kedua tidak adil sosial, yang ketiga kemerosotan moral, dan yang keempat hidup keagamaan yang palsu. Mereka yang berkuasa dan kaya memakai kesimpulan mereka demi pengorbanan hidup mereka sendiri. Terjadi penindasan dan ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Ibadah mereka yang kelihatannya dipenuhi dengan kurban bakaran tidak sesuai dengan praktik hidup harian yang aman
menjauh dari kebenaran dan keadilan. Nabi Amos tampil untuk membela hak orang-orang kecil. Ia mengancam terjadinya ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, materialisme, dan hidup keagamaan yang palsu. Ia sendiri dianggap gila dan aneh karena mewartakan kelemahan dan kehancuran Israel di tengah keadaan yang makmur dan kuat. Nah, itu tuh dari Nabi Amos sendiri. Dan untuk Nabi Hosea itu dibacakan oleh Esa. Nabi Hosea sendiri yang namanya berarti Tuhan adalah keselamatan, berasal dari wilayah utara dan berkarya di kerajaan utara yang zaman Yehuda. Pelayanannya tampaknya berakhir beberapa tahun sebelum kehancuran ibu kota Israel, yaitu Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi. Karena sejaman dengan Nabi Amos, situasi yang dihadapinya bersama. Hosea berkonsentrasi pada kehidupan religius orang Israel yang mengalami penurunan drastis. Tema utama dari kekuasaannya adalah cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia atas cinta Allah. Hosea berkonsentrasi pada kehidupan religius orang Israel yang mengalami penurunan drastis. Tema utama dari kekuasaannya adalah cinta kasih Allah dan pengkhianatan manusia atas cinta Allah. Dia memakai cara mukjizat untuk mengungkapkan ketidaksucian Israel kepada Tuhan. Perkawinannya sendiri dengan seorang pelacur yang bernama Gomer bukan simbol dari upaya Tuhan untuk memanggil kembali Israel yang tidak setia. Nama anak-anaknya juga menjelaskan hal yang sama. Secara berturut-turut, nama anak-anaknya adalah Israel yang berarti Tuhan menabur, Lo yang berarti tidak disayangi, dan Ami yang berarti bukan umat. Meskipun memberikan banyak kecaman dan kritik terhadap praktisi keagamaan yang tidak benar yang berujung pada hukuman, Hosea juga berupaya memberikan jalan keluar. Dia menubuatkan bahwa Israel akan dipulihkan dan antara Tuhan dan Israel akan terjadi kembali relasi seperti zaman kontak dan beragam atau suami dan istri. Semuanya bergantung pada kesediaan oleh Israel untuk kembali kepada Tuhan atau Tuhan. Itulah kisahnya Nabi Amos yang tadi pembahasan kita tentang BKSN untuk kali ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, kita ucapkan terima kasih juga kepada Ibu. Siapa tadi? Nah, Ibu Lydia yang sudah mentraktir kami di sesi kali ini. Nah, terima kasih juga untuk angkringan Sabit Sawah Kapus di Jalan Usaha Tani di sini. Jangan lupa jalan ke sini gitu ya. Mampir aja di sini. Mampir di Sabit Kapus ini. Di sini di murah-murah kok. Ada minuman, ada cemilan. Dan makanan berat kita belum tahu ya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.